Ya, misalnya begini. Kalau adu ayam pakai uang judi enggak? Misalnya gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau adu manusia pakai uang, tinju misalnya. Tinju. Itu judi apa enggak? Iya. Nah, misalnya seperti itu. Dan nanti kalau adu kepandaian untuk mencari piala, misalnya cerdas cermat, judi enggak? Dan lain-lain. Itu banyak sekali pembahasan yang kadang kita tidak pikirkan. Bahwa di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menohok, yang semula kita tidak punya pikiran seperti itu. Nah, itu saya juga masih bingung sekarang ini. Definisi judi itu apa? Itu juga bingung saya. Iya. Nah, yang sama seperti definisi riba tadi bingung. Jadi terhadap yang masih bingung-bingung itu ya saya abstain saja dong. Kalau saya bergaya tahu nanti kan saya sendiri yang menerima akibatnya. Iya. Itu deh kira-kira. Oke, jadi hanya referensi. Selamat untuk tidak puas. Pak Wartum tadi Siwo sudah menjelaskan ada sebuah buku produksi Mizan di tahun 1993. Itu yang Siwo baca, itu pun Siwo belum puas, bingung juga. Gitu, saya dapati di situ begitu banyak wawasan-wawasan yang diberikan kepada kita bahwa riba itu bukan hal yang sangat mudah untuk didefinisikan. Oke, baiklah. Baiklah, Siwo. Kita saatnya air putih break. Oh iya. Nanti kita akan sambung lagi, Siwo. Ya, terima kasih. Saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, line audience, berproses menuju kesejahteraan diri masih ada lebih kurang setengah jam lagi ke depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light FM. When Monday comes, when light comes, here's what you get. Kenyataan bahwa Presiden SBY yang terkenal sangat santun dan sangat hati-hati dalam bertindak atau sebelum bertindak, jadi dia tidak akan melakukan apa yang disarankan oleh Khairil Anwar dalam sajaknya maju ya. Sekarang ini ada satu pertanyaan filosofis ya. Kalau kita berhadapan dengan sate, kemudian kita merenung sejenak, ini sate ini dari mana? Oh, ini dari kambing, itu dari ayam. Lalu terbayang ayam lari kejar-kejaran kambing. Aduh, rasanya sedih juga. Listen to Postcard from Melbourne with ABC Australia from 7 to 8 a.m. Postcard from Melbourne. Choose the perfect way to start your Monday. Only on Light FM. Ada roket di pagi hari. Control room standby. Highlight audience pagi-pagi. Ada saya Rico Ceper Dan saya Katy White. dengerin musik kayak gini. Atau seperti ini. Atau juga seperti yang ini. Rocket, Rico Ceper dan Katy White setiap Selasa, Rabu, Kamis jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station.
104.8 FM, The Best Slow Hit Station. Light Audience, kita bersama lagi di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 7 Januari 2010 bersama saya DF Emerald dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Iya. Baik, kita jumpa lagi dan sekarang kami kita terima 2 penelpon dan nanti sisanya SMS. Silakan 2 penelpon pertama di 021-391-3554. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Pak? Dengan Mas Boy lagi nih. Oh, belum puas ternyata Mas Boy. Iya. Oke. Assalamualaikum Siwo. Singkat saja Mas Boy. Iya. Saya mau tanya tentang silaturahmi aja nih Siwo. Kalau silaturahmi ini kan kalau kita memutuskan hubungan antara sanak famili atau kerabat gitu ya, itu kan salah satu yang tidak bisa masuk surga lah gitu Siwo. Iya. Kalau saya baca gitu Siwo ya. Kalau Siwo sendiri kan, Siwo kan tidak mengadakan majelis taklim lagi kata Siwo kan. Tentunya Siwo juga tidak menjadi khotib lagi di Jumat gitu ya. Kalau salat Jumat. Makna silaturahmi itu bagi Siwo bagaimana itu mengenai salut tidak bisa masuk surga itu Siwo. Baik. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy. Yang kedua di 0213913554. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya Pak, mohon maaf, volume radio tolong dikecilkan Pak. Oh iya, terima kasih. Bisa kedengeran? Iya, masih ada echonya. Udah? Ya, oke udah Pak. Dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Dino nih. Pak Dimo? Iya. Iya, silakan Pak Bimo. Di Pulau Gadung. Oh, Pak Dino di Pulau Gadung. Iya, silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum Siwo. Saya ingin memberi tambahan aja mengenai pertanyaan Pak Wartum tadi. Ya. Seputar riba ya. Iya, riba. Iya, saya juga sama bingung, tapi saya punya singkatan aja nih. Oke. Riba itu singkatan rindu bahagia itu. Iya, rindu bahagia. Jadi orang tuh ribut masalah bunga, masalah apa, tapi juga enak-enak aja menikmati gitu. Tapi belum tahu persis apa sih gitu kan. Iya. Ya begitu aja, Pak Tino. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut, saya mendengarkan saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riba, rindu bahagia. Saya pikir cuma di SMS, ternyata di on air kan. Itu aja kok bingung gitu ya. Gitu ya, benar. Riba itu kan rindu bahagia, benar sih. Apapun yang dinikmati ya bahagia aja gitu. Baik, kita beralih ke SMS. Ternyata banyak juga yang SMS yang masuk. Dari Santo di Tangerang. Siwo, menurut pemahaman Siwo, apakah membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mempermudah tercapainya hajat duniawi diperbolehkan? Itu Santo di Tangerang. Kemudian ada Heri juga di Tangerang. Siwo, konon datangnya kiamat akan didahului dengan munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa. Itu semua sekedar simbol atau benar-benar muncul secara fisik? Itu Heri di Tangerang. Bisa yang terakhir sih Bang, bisa. Yang Heri di Tangerang tadi Siwo. Kiamat tadi. Oh iya. Jadi tanda-tanda kiamat katanya munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, dan juga turunnya Nabi Isa. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu semua sekedar simbol atau benar-benar muncul secara fisik nantinya? Kemudian dari Dharma di Jakarta. Siwo, saya sering mendengarkan acara ini dan saya amat tertarik dengan pandangan Siwo tentang kajian yang ada. Kebetulan sekali saya mau minta pandangan tentang talqin sunnah. Talqin sunnah dan talqin wajib. Keduanya adakah hubungan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah hubungan antara mati syahid dengan syahadat ketika pada saat kita sakratul maut? Itu ada 2 pertanyaannya.
Oke, itu saja Siwo. Ada 2 penelpon dan 3 orang SMS. Yuk. Terima kasih borongannya. Saya ambil semua. Monggo, iya. Terima kasih. Ya, kita mulai dari siapa tadi ya? Mas Boy. Silaturahmi. Apa sih silaturahmi menurut Siwo? Menurut saya ya. Jadi menurut Islam gitu, wah saya belum berani. Menurut yang benar silaturahmi itu begini begitu, saya juga belum berani. Jadi saya baru berani mengatakan silaturahmi menurut yang saya pahami. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Meskipun untuk sementara ini saya memahami, pemahaman saya adalah pemahaman yang paling benar dibandingkan pemahaman-pemahaman saya sebelumnya yang sudah melalui revisi demi revisi. Itu pun sementara dan sekedar yang mampu saya pahami, dan saya belum mampu memahami hakikatnya yang sebenarnya seperti apa, ya masih dalam proses. Yang bisa saya sharingkan tanpa saya mewakili pihak manapun, saya hanya mewakili pemahaman saya sendiri. Silaturahmi itu di sana ada 2 kata, yaitu silah dan rahim. Kalau dulu saya memahami sebagaimana yang banyak dipahami oleh masyarakat, silaturahmi itu dimaknai dengan berkunjung. Ya kan kalau di masyarakat begitu banyak istilah-istilah yang dimaknai sebegitu sebegitu teknya, sebegitu sederhananya gitu loh. Nah, jadi kalau di masyarakat kayaknya sekarang masih bahwa silaturahmi sama dengan berkunjung. Ya. Nah, kalau saya dulu juga punya pemahaman seperti itu, tetapi dari perkembangan-perkembangan, dari fase ke fase, dari koreksi ke koreksi oleh saya sendiri, maksudnya dari sumber-sumber yang saya sudah tidak mungkin mampu melacak sumbernya, tapi masih tersisa dalam pemahaman saya. Paling tidak yang akan saya ceritakan adalah pemahaman saya saat ini, sementara ini. Silaturahmi adalah hubungan rohimiah. Jadi adanya sambungan, adanya hubungan, adanya ikatan rohimiah, rohim. Nah, kemudian kita kayaknya perlu bedakan antara rohman dan rohim, sehingga bukan sebutannya silaturahman, tapi silaturrohim. Itu kayaknya juga perlu diperhatikan. Kenapa istilahnya tidak silaturahman, tapi silaturrohim? Kalau bismillah kan bisa ada bismillahirrahman warrohim, toh? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa yang dipakai itu silaturrohim, bukan silaturrahman? Nah, tapi apa kira-kira masyarakat kita sempat ya berpikir seperti itu, karena sudah segitu banyak yang dipikirkan. Kalau saya dasarnya pengangguran, jadi kadang suka yang gitu-gitu, mikir-mikir sampai domblong gitu. Kenapa ya kok pakainya silaturahim bukan silaturahman? Kok memakai rohimiah bukan rohmaniah? Nah, apalagi dikaitkan kalau silaturahmi hanya dimaknai sekedar berkunjung, kenapa yang disebut memutuskan silaturahmi itu akibatnya sebegitu dahsyatnya? Ya, salah satu riwayat memang sampai menjauhkan dirinya dari surga misalnya. Bahkan ada teks redaksi hadis yang menyatakan haram dia dari surga, misalnya seperti itu. Kalau sekedar berkunjung, masa sih orang tidak berkunjung saja sampai seperti itu? Apakah setiap berkunjung pasti silaturahmi? Enggak kayaknya. Maling itu juga berkunjung ke rumah ya. Kalau malingnya masuk rumah, atau garong masuk rumah, dia juga berkunjung, tapi tidak bisa dong disebut silaturahmi. Jadi silaturahmi sama sekali tidak sama dengan berkunjung. Jauh lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi maknanya dari itu. Nah,
Yang saya pahami hingga saat ini dan sangat bisa direvisi nantinya, yang saya pahami tentang silaturahim adalah pada saat kita memutuskan kita yang tadinya tersambung menjadi putus, hal-hal yang terkait dengan ikatan-ikatan ketuhanan yang sifatnya sesama orang mukmin. Jadi dibatasi dulu adanya pemutusan silaturahmi itu manakala ada dua orang yang terhubung secara ilahiyah, tapi karena salah satu memutuskannya tentu dengan alasan-alasan yang tidak ilahiyah, maka terjadilah putus silaturahmi. Saya akan berikan contoh. Contohnya begini. Kalau ada orang yang dia bukan kafir, kemudian kita klaim dia kafir, maka dia memutuskan silaturahmi. Kalau seseorang, sebuah komunitas yang dia belum pasti sesat, kemudian kita hakimi dia sesat, itu memutuskan silaturahmi. Sehingga akibatnya ars ikut bergoncang. Akibatnya luar biasa. Ya. Bukan sekedar tidak berkunjung berarti memutuskan silaturahmi, tidak, sama sekali bukan. Ya, begitu banyak orang yang tidak mampu berkunjung. Saya belum pernah berkunjung ke rumahnya Rasulullah Muhammad, tapi bukan berarti saya tidak silaturahmi kepada Rasulullah, tidak. Misalnya seperti itu loh. Begitu banyak di antara kita yang mempunyai nuansa, punya sinyal yang sama, yang sinyal-sinyal itu terkait dengan sinyal ilahiyah, tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tapi tersambung silaturahminya. Ya, jadi saya memahami seperti itu. Silaturahmi itu sesuatu yang serius, Mas. Meskipun memang di dalam masyarakat sudah kadung tersebar seperti itu. Ya, kalau hari raya nggak datang gitu sudah, wah ini mau mutus silaturahmi apa ya? Padahal dia sedang nongkrong di rumah sakit itu, dia dicurigai memutuskan silaturahmi karena pas hari raya nggak datang. Mau pedot seduluran apa ya itu? Ya, padahal yang terjadi itu dia sedang sakit dan dia tidak mampu keluar dari area tempat sakitnya itu. Ya begitulah, begitu mudah kemudian kita menghakimi seseorang dengan apa ya namanya senjata-senjata yang canggih, pakai senjata putus silaturahmi. Ya begitulah, kita tahu kan masyarakat kita seperti apa. Begitu mudah memahami sesuatu, begitu mudah menolak sesuatu, begitu tergesa-gesa di dalam berpikir, seakan-akan berpikir itu sembarang boleh, tidak ada aturan dalam berpikir, seakan-akan begitu, sehingga sembarang berpikir itu sudah biasa, bukan hal yang perlu diprihatinkan. Ya begitulah akibatnya, akhirnya hal-hal yang mestinya bermakna tinggi menjadi rendah. Ikhlas itu apa, rela itu apa, mukmin itu apa, yakin itu apa, Islam itu apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Dan itu juga terjadi di dalam masalah silaturahmi ini. Kemarin kita bahas tentang rela dan ikhlas, misalnya ya. Kita sering membahas, membedakan antara permohonan dan doa, gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa dan istilah masyarakat, ya kacau lagi. Kemudian ya seperti itu Mas Boy. Kemudian Mang Dino, oh iya deh, boleh deh Mang Dino pakai istilah itu. Rindu dan bahagia. Itu plesetan Mas namanya. Kemudian Mas Tanto dari Tangerang. Membaca ayat-ayat, membaca Al-Quran untuk mencapai hajat duniawi. Ya begini Mas, kan innamal a'malu binniyat, tergantung deh niatnya untuk apa. Ya, pistol untuk nembak nyamuk ya boleh aja dah.
yang gitu itu relevan apa tidak, nah, itu ada kajiannya tersendiri. Kemudian Al-Quran atau ayat-ayat itu diturunkan untuk apa sih? Ya, untuk sebagai jimat mencari harta atau untuk menjadi petunjuk hidup misalnya. Ya, kita bisa kan pikirkan kira-kira yang lebih relevan yang mana ya? Ya, meskipun apa ya? Begini deh, kita tidak membahas boleh dan tidak bolehnya, tetapi saya ingin mengemukakan sebuah kalimat bahwa semua yang dilakukan, entah itu membaca ayat atau apapun, kalau tujuannya untuk hajat duniawi, maka tidak bisa dimasukkan dalam kategori ibadah. Ya, apakah membaca ayat Al-Quran untuk hajat duniawi itu boleh? Saya tidak membahas itu. Oh, ayat Al-Quran itu untuk menghipnotis saja bisa, untuk mengunci jin-jin kemudian dijadikan istikdam juga bisa. Membaca ayat Al-Quran untuk menipu orang juga bisa. Membaca ayat untuk minta-minta itu juga banyak. Ya, jadi kalau membaca Al-Quran, membaca ayat untuk duniawi, apakah itu boleh atau tidak? Saya tidak akan membahas itunya. Tetapi apapun yang dia lakukan, apapun yang saya atau Anda lakukan, kalau tujuannya itu untuk tujuan hajat duniawi, itu tidak masuk kepada kategori ibadah. Karena kategori ibadah minimal itu untuk mencari pahala atau mencari surga. Itu kira-kira. Terus Mas Heri di Tangerang juga tentang tanda-tanda kiamat. Ada Dajjal, ada Imam Mahdi, ada turunnya Nabi Isa. Apakah itu simbol atau fisik? Bukan simbol maksudnya. Oh, ini banyak sekali versinya, Mas. Dari seluruh yang pernah saya pelajari, itu mendefinisikan ini bermacam-macam. Ada yang mendefinisikan sebagai simbol, ada yang mendefinisikan sebagai objek tertentu, atau bahkan personal. Ya, misalnya Dajjal, ada yang mengatakan simbol, ada yang mengatakan ini bentuk personal tertentu. Ya, kemudian Imam Mahdi, ada yang mengatakan sistem, ada yang mengatakan ini simbol tertentu. Tapi tidak sedikit yang mengatakan Imam Mahdi ini personal, jadi person. Gitu ya. Tentang turunnya Nabi Isa misalnya, ada yang mengatakan ini simbol, tapi juga tidak sedikit yang memahami bahwa ini personal. Jadi memang itu tanda-tanda yang spesial, tanda-tanda yang khusus bahwa kiamat semakin dekat. Masalahnya kemudian kalau ditanyakan apakah tanda-tanda itu sudah muncul, tergantung pendefinisiannya. Dan definisinya banyak, Mas, macam-macam. Masing-masing komunitas punya definisi. Sesama Muslim berbeda mazhab bisa beda definisi. Ya, kita hargai saja definisi masing-masingnya. Kalau kita mempunyai definisi sendiri, ya kita hargai saja pendapat kita sendiri sambil menghargai pendapat orang lain. Yang penting kita terus berproses, dan orang yang berjalan menuju kebenaran, pasti sang sumber kebenaran itu akan membantu kita. Terakhir dari Mas Dalmat tentang ada talqin sunnah dan talqin wajib, apakah ada hubungannya? Saya belum pernah tahu istilah talqin wajib kecuali ada definisi yang memang saya belum tahu. Ya, misalnya begini deh, setahu saya talqin itu terkait dengan salah satu aturan main yang terkait ya dengan meninggalnya seseorang, yaitu seseorang yang mati, kemudian di sana ada acara yang disebut talqin. Tapi saya belum pernah memahami bahwa itu wajib. Tahu saya seluruh yang saya kenal dengan talqin yang terkait dengan kematian seseorang itu masuk ke area sunnah. Nah, mungkin karena wawasan saya yang kurang sehingga yang wajib itu yang mana itu yang saya tidak tahu. Terus apa hubungannya?
Ya, jadi tidak tahu juga, karena definisi talqin wajib itu saya belum tahu. Jadi kalau ditanya hubungannya, ya belum tahu. Ya, kemudian kalau yang terakhir, hubungan antara syahid dengan syahadah. Syahid itu kalau dikaitkan dengan orang mati, kayaknya tadi dikaitkan dengan itu. Orang mati disebut syahid. Nah, orang yang mati syahid itu kemudian dia disebut sebagai orang yang sudah tak lagi punya dosa, karena seluruh dosanya sudah ditebus dengan kesyahidannya itu, kecuali hutang. Kalau hutang masih menggantung kewajibannya sampai hutang itu terbayar. Seseorang disebut syahid sehingga dia diberi predikat suci, sehingga dia tidak perlu untuk dimandikan, tidak perlu diberikan kafan yang itu putih itu, karena pakaian dan pakaian yang dipakai itu sudah bernuansa kesucian, lebih suci nilainya dibandingkan kafan itu, misalnya seperti itu. Dia tidak perlu dimandikan karena seandainya ada darah-darah yang keluar di situ, maka darah itu lebih suci daripada air yang untuk memandikannya. Itu ada aturan main kayaknya tentang itu. Nah, permasalahannya, kenapa orang syahid itu sampai diberi nilai-nilai seperti itu? Apakah ada hubungannya dengan syahadah? Nah, yang saya tahu begini. Syahid dengan syahadah itu mempunyai akar kata yang sama, yaitu penyaksian. Ya, syahidun itu menyaksikan. Asyhadu itu aku bersaksi. Orang yang mati syahid, yang dia matinya dalam rangka kesaksiannya. Ya, misalnya apa hubungannya dengan syahadah? Bukti paling pasti dari seseorang yang bersaksi tentang apa? Bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah, gitu ya. Jadi dominasi yang mendominasi seluruh alam semesta ini, termasuk saya merelakan diri didominasi oleh Allah, dan dalam rangka saya terdominasi oleh kehendak-kehendak Allah itu, maka saya memberikan kesaksian dengan segala kesaksian yang saya bisa ajukan. Kesaksian mata saya karena didominasi oleh Allah, saya tidak gunakan mata saya sesuai hawa nafsu saya. Telinga saya buktikan bahwa sebagai kesaksian bahwa mata saya, telinga saya itu semuanya ada di bawah ketuhanan Allah. Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang duduk menjadi penguasa pada mata saya, telinga saya, pikiran saya, hati saya, sampai yang terakhir adalah nyawa saya. Nah, orang yang mati karena dalam rangka proses pendekatannya, penghambaannya kepada Allah, maka bagaimanapun dia caranya mati, maka dia disebut mati syahid. Entah matinya itu di dalam rumah maupun di luar rumah, dalam posisi perang ataupun damai, dalam posisi duduk atau berdiri atau berbaring, manakala dia itu proses kehidupannya itu selalu dijadikan sebagai kesaksian bahwa tangan saya ini dikuasai oleh Allah, mata saya ini dituhani oleh Allah, kehendak saya ini dituhani oleh Allah, bukan dituhani oleh keinginanku sendiri, bukan dituhani oleh harga diriku, bukan dituhani oleh cita-citaku, bukan dituhani oleh gengsiku, bukan dituhani oleh target-target yang saya bikin, tidak, tapi dituhani oleh Allah. Setiap menggerakkan mata, Allah yang dijadikan komandan di situ. Setiap dia menggerakkan mulutnya, pikirannya, kakinya, tangannya, hatinya, maka dia menjadikan Tuhan sebagai komandannya. Pada saat dalam posisi seperti itu, dia mati dalam posisi apapun, dia disebut mati syahid. Ya, jadi mati dalam kesaksian bahwa saya menuhankan engkau. Nah, nyawa saya pun menuhankan engkau. Jadi dia tidak punya lagi bargaining, tidak punya lagi komplain kepada Allah. Dia selalu menyiapkan pengorbanan dirinya
dalam rangka penghambaannya kepada Allah. Maka dalam posisi apapun meninggalnya, matinya, maka dia disebut mati syahid. Nah, mati syahid yang paling optimal disebut nanti yang disebut dengan lupa saya. Yang disebut dengan ajalun musamma. Ingat, udah lama nggak ngomong itu. Ya, orang-orang yang memenuhi syarat itu diberitahu, ajalmu terbaik itu di sini, ambilen gitu. Ajalmu terbaik itu di sini, ambilen. Kalau kita kan meraba-raba. Kalau para pejuang itu dia mempunyai, saya lebih baik mati dalam perjuangan ketimbang mati pada saat selingkuh. Saya seperti itu deh. Nah, orang-orang tertentu yang memenuhi syarat, dia mampu menangkap sinyal-sinyal itu bahwa matimu terbaik di sini, kesana gitu. Nah, itu kalau dalam dunia masyarakat disebut orang yang mengambil sebab kematian, disebut bunuh diri. Tapi bunuh diri yang sangat spesial, bukan bunuh dirinya yang disebut di masyarakat itu, bukan. Itu kan bunuh diri yang jelek. Ada bunuh diri tapi yang luar biasa, yaitu menjemput ajalun musamma, ajal yang terbaik, ajal yang paling baik bagi dia. Tidak ada nilai manfaat dan mutu yang lebih baik dari kematian yang itu. Ya, orang-orang yang sampai bisa menggapai sinyal-sinyal itu, orang itu akan diberi rezeki tahu nilai matimu yang terbaik itu sono, gitu kan. Sehingga dia tidak menghindari lagi sebab kematian itu, bahkan dia menjemput kematiannya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau orang sampai ke tadi itu, dia dalam rangka untuk menjadikan hidupnya dan nyawanya itu sebagai kesaksian atas penghambaannya kepada Allah, maka pada saat dia mati, dia syahid. Nah, syahid yang paling puncak bagi seseorang itu disebut sebagai ajalun musamma. Kira-kira begitu. Waktunya gimana, Bos? Iya, waktunya. Tambah lagi 2 jam. Tambah lagi 5 jam. Oke, Siwo, katanya waktunya memang sudah habis. Saya mohon pamit kepada seluruh rekan-rekan, seluruh mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah kakung, mbah putri, semuanya, Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, kepada semuanya saja saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan terima kasih atas partisipasinya masing-masing. Semua apa yang kita ambil sebabnya, pasti akibat logis, akibatnya akan kita temukan. Setiap aktivitas itu mempunyai nilai sebab-sebab, dan akibatnya pasti akan datang ke kita. Niat antara lain adalah sebuah sebab. Manakala niat kita baik, sesuatu yang akan datang sebagai akibat kepada kita juga pasti akan baik. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Semoga kita dipersaudarakan di dalam pengabdian kepada Allah. Semoga kita dipersaudarakan dalam berkah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 7 Januari 2010. Tentunya bersama teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menelpon maupun juga SMS di 0818801058. Nah, seperti janji saya tadi, ya, khusus untuk Pak Alex di Pamulang, ya, Anda bisa mungkin konsultasi lebih jauh dengan Siwo, bisa menghubungi nomor HP-nya atau HPFM di 0817 449-295. Saya ulangi, di 0817-449-295. Ingat, jam besuknya jam 10 pagi hingga jam 12 siang dan jam 22 hingga 24. Terima kasih untuk perhatian Anda. Insya Allah jumpa